Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur di hari Tuhan ini, kita semua bisa kembali untuk beribadah. Nah, di dalam gereja kita, setiap tahun kita memang adakan perayaan untuk semua ibu-ibu kita di hari Ibu, Mother's Day, dan juga bulan depan itu semua bapak-bapak kita, the Father's Day. Kenapa kita adakan perayaan demikian? Pertama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ayah dan ibu adalah pemberian Tuhan kepada kita semua anak-anak. Ayah dan ibu berkeluarga itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika manusia masih belum berdosa, ketika mereka ada di Taman Eden, adalah ketetapan Tuhan pada Hawa mereka berkeluarga, jadi suami istri, hidup beribadah ke Tuhan, membangun rumah tangga mereka, membesarkan anak-anak, memenuhi bumi ini dengan ciptaan Tuhan. Jadi pertama kita adakan perayaan demikian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Karena Tuhanlah yang merancang dan menetapkan kehidupan rumah tangga ini, ayah, ibu, dan anak-anak. Kedua, kita juga mau mengapresiasi dan mengungkapkan rasa syukur kita, penghargaan kita untuk semua pengorbanan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu kita. Dan juga nantinya di bulan depan, kita hargai semua yang telah diberikan oleh ayah kita, bapak-bapak kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kita pilih untuk mengintegrasikan atau memasukkan sebuah perayaan ketika kita beribadah bersama-sama di hari Tuhan. Cara sehari ini ibu-ibu menyanyi dengan sangat baik Musiknya bagus sekali dan syairnya juga sangat indah. Kiranya kita yang mendengar lagu pujian ini, hati kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, 2 ayat. Nah, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat-ayat ini berbicara tentang perasaan Paulus kepada orang Kristen di kota Tesalonika ini. Menggambarkan kasih sayang yang besar Rasul Paulus untuk umat Tuhan. Dan hal itu dia lakukan. Kenapa hatinya bisa dipenuhi dengan kasih yang sedemikian besar untuk jemaat Tuhan? Karena hati Paulus sendiri juga dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Setelah dia menerima pengampunan, setelah dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya, satu-satunya Allah di dunia kita ini, satu-satunya Allah yang benar yang hidup. Dia menerima pengampunan dosa, dia bisa beribadah kepada Allah yang benar, maka hatinya itu dipenuhi dengan rasa syukur. Dan karena dia dipanggil untuk menjadi seorang rasul, dipanggil tugas pemberitaan Injil ini, dipanggil untuk tugas memimpin semua orang agar mereka bisa mengenal Tuhan dan bertobat dan diselamatkan. Nah, ini adalah pekerjaan kasih. Sehingga hati Rasul Paulus itu berlimpah-limpah dengan kasih yang besar ini. Jadi dari kasih Paulus kepada jemaatnya, dia
umpamakan itu seperti kasih daripada ibu kepada anak-anaknya. Maka dari perkataan Rasul Paulus ini, kita juga bisa belajar. Yang pertama kepada semua suami. Dan kita juga bisa menyadari bahwa begitulah besarnya kasih istri kita itu kepada anak-anaknya. Dengan memahami hal demikian, supaya kita sebagai suami itu bisa timbul rasa penghargaan ya terhadap semua istri kita. Apa yang mereka kerjakan ya untuk keluarga, untuk anak-anak. Supaya suami kita harus belajar untuk menyadari. Kemudian untuk semua anak-anak dan kita juga yang sudah dewasa, kalau mama kita masih ada. Supaya anak-anak juga belajar betapa besarnya kasih ibunya kepada mereka. Dan sebagai anak, kita juga bisa menunjukkan ya, kasih kita kepada mama kita. Jadi anak-anak juga harus belajar dan ingatkan akan hal-hal yang telah dilakukan oleh mama kita kepada kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang bersyukur. Dan mama kita menyadari bahwa kita menghargai semua yang dia lakukan, maka hati mereka pun bisa terhibur. Dan tentu apa yang dikatakan oleh Paulus ini, yang dia bilang, kasihnya seperti ibu pada anak-anak, itu mau kita sebut-sebut di pagi hari ini. Karena inilah yang ibu-ibu telah lakukan bagi keluarga kita, terutama bagi anak-anak kita. Supaya kita, sebuah ibu-ibu sekalian, menyadari ternyata Tuhan juga melihat dan Tuhan juga mengetahui hati ibu-ibu sekalian dan kasih yang besar untuk anak-anak ini. Jadi mari kita lihat dari dua ayat ini apa yang firman Tuhan katakan ya tentang kasih, pekerjaan, bahkan pengorbanan ibu-ibu sekalian ya untuk anak-anak. Jadi di hari ibu lah, secara khusus ya, dan kesempatan yang sangat baik ini, biar firman Tuhan menghibur hati ibu-ibu sekalian dan membuat ibu-ibu merasa ya semua yang telah kita kerjakan ya Tuhan tahu, suami kita tahu, anak-anak kita juga tahu, dan mereka mengapresiasi, menghargai dan bersyukur untuk semua yang telah kita lakukan untuk mereka. 1 Tesalonika di pasal 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Paulus bilang, ibu-ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Ya, mengasuh itu artinya apa? Membesarkan dalam arti mendidik mereka. Ya, mendidik mereka. Mengajari mereka sikap-sikap yang baik, sopan santun. Begitu banyak hal yang ibu-ibu ajarkan pada anak-anak kita. Dari mereka bangun pagi, ya kita ajar mereka, ya supaya mereka tahu bagaimana membersihkan tempat tidurnya, bagaimana mereka pergi mandi, makan dengan rapi, ya di atas meja. Kita mengajar mereka cara berbicara yang baik, cara menyapa orang, cara berkata terima kasih ketika mereka menerima kebaikan orang lain.
Kita mengajar mereka, mengasuh mereka tentang Tuhan. Maka kita doakan mereka setiap malam. Berdoa bersama dengan mereka. Mengajar mereka firman Tuhan, bercerita kepada mereka tentang Tuhan. Juga mengajar mereka, bahkan di pelajaran sekolah mereka. Begitu banyak yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk anak-anak. Mengasuh mereka. Sehingga mereka itu bertumbuh besar menjadi anak-anak yang dipuji orang, yang membuat kita merasa senang, bahagia. Karena anak ini baik gitu. Dan merawati anak-anak ini. Kita siapkan segala kebutuhan mereka, makanan mereka, pakaian mereka, segala kebutuhan mereka, dan terutama ketika mereka kelihatannya kurang sehat, ya kita jadi pikiran bagaimana menolong supaya anak ini bisa bertumbuh dengan lebih baik, apalagi pada waktu dia sakit. Pada waktu dia sakit, itu menjadi fokus kita sepenuhnya, agar dia bisa lebih nyaman, agar dia bisa diobati dengan tepat, sehingga secepatnya dia bisa sembuh dan pulih. Kita rawat dia. Kalau rambutnya ada kutu, kita juga bantu bersihkan ya. Betul tak? Anak-anak ini. Kalau ada luka, ya kita akan bantu dia bersihkan, oleskan minyak, oleskan obat. Begitu banyak hal yang kita lakukan untuk anak-anak ini. Jadi Paulus saya bilang, seperti seorang ibu. Itulah dilakukan oleh ibu. Itu lakukan oleh ibu-ibu sekalian. Ya, mengasuh dan merawat anak-anak ini. Tahun demi tahun ya. Anak saya 2. Semuanya sudah 20 lebih tahunnya. Jadi kita bisa, kalau diingat-ingat kembali, 20-an tahun itu masa yang panjang ya. Masa yang panjang sekali. Tapi hari ini bukan hari ayah, jadi saya tak usah bercerita tentang perasaan saya. Minggu bulan depan aja, ya. 28 tahun, 28 dan 25. Ya, ibu-ibu, istri kita membesar anak-anak itu. Begitu banyak hal yang bisa diingat kembali. Terutama kalau ibu-ibu lihat foto-foto lama kembali, ya. Kalau disuruh ingat mungkin tak bisa ingat semua, tapi foto akan membantu. Ya. Foto dari bayi, foto dia masih toddler 2-3 tahun, foto dia sudah mau masuk PGTK, foto dia di SD, foto di SMP, foto SMA, foto dia kuliah, bahkan foto sampai sekarang. Semua foto itu, setiap lembar itu akan membantu kita mengingat kembali hari-hari yang telah berlalu, apa yang ibu-ibu masing-masing lakukan bagi anak-anak itu. Akan teringat kembali semua itu. Coba pulang ya, ibu-ibu. Nah, lihat lagi foto-foto itu, biar kamu ingat semua itu. Ya. Hari-hari yang dilalui dalam mengasuh, merawati anak-anak ini. Tentu ada hari-hari yang sulit ya. Ada hari-hari yang sangat berat. Tapi ibu-ibu rela menjalaninya. Ya. Sehingga sekarang apabila lihat kembali, kita bisa melihat kembali dengan hati yang lembut. Ya, ini anak saya nih. Nah, inilah telah saya lakukan untuk mereka. Dan mereka sekarang sudah semakin besar. Mengasuh, merawati anak-anak ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Nah ini yang saya mau ibu-ibu dengarkan.
kasih sayang yang besar. Semua ibu-ibu itu mengasihi anak-anaknya itu dengan kasih sayang yang besar. Nah, Rasul Paulus dia memang sangat baik ya. Dia bisa memahami bagaimana kehidupan keluarga. Dan dia bilang ibu-ibu itu mengasihi anak-anaknya dengan kasih sayang yang besar. Kasih sayang sendiri gabungan dari dua kata yang maknanya adalah sayang. Kasih-kasih atau sayang-sayang. Kasih sayang. Dia tidak hanya bilang dalam sayang yang besar dan kasih, tapi dia bilang kasih sayang. Itu bahasa Indonesia kita. Dua kata dipadukan untuk penekanan intensif untuk menunjukkan besarnya kasih itu. Tadi tambahkan lagi dengan satu kata, kasih sayang yang besar. Di mana kita mau menemukan kasih demikian? Di jalanan tak ada kasih seperti ini. Di dalam persahabatan saya rasa tak ada kasih seperti ini juga. Tapi dalam hubungan mama dan anak itu ada kasih sayang yang besar. Betul-betul ibu itu dia sendiri yang mau. Tanpa merasakan itu seperti kewajiban. Tanpa ada yang harus menetapkan ketentuan kamu harus mengasihi anak, itu semua tidak ada. Bukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, tapi karena ini ada anak. Bukan karena apa-apa. Bukan juga karena ingin mengharapkan balasan dari anak itu ketika mereka telah jadi besar dan ibu-ibu telah menjadi tua. Bukan juga itu. Tapi karena ini adalah anak. Terbentuk, melekat dalam diri kita, dalam diri seorang ibu. Kasih sayang besar kepada anak. Dia datang dengan sendirinya kepada seorang ibu, melekat pada diri ibu itu. Dia sendiri dengan sukarela dan dia sendiri yang mau. Saya memang mengasihi anak ini dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu besar. Jadi kita berterima kasih untuk ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita tertolong. Mereka mendapatkan semua berkat di dunia ini. Mereka mendapatkan segala yang baik dalam hidup mereka ini. Karena ada ibu-ibu yang dengan kasih sayang besar membesarkan mereka. Saya rasa di panti asuhan anak-anak tak akan bisa menikmati kasih sayang besar itu. Saya tak ada. Sesungguhnya ya, orang yang mau membuka panti asuhan itu pertama-tama harus ada kasih di hatinya. Kalau dia buka itu hanya sekedar untuk menjadi sumber penghasilannya, karena dia tahu banyak orang tuh berbelas kasihan sama anak panti asuhan, suka memberikan sumbangan. Jadi saya buka panti asuhan, saya kumpulkan sejumlah anak, biasa bisa mendapatkan banyak persembahan, bantuan. Itu untuk saya, tapi anak-anak itu jadi alatnya. Ada yang seperti itu. Tapi kalaupun tidak, kalaupun hatinya tulus ini, kasihan dengan anak-anak yang telantar. Dan dia buka panti asuhan untuk mengurus. Tulus ya. Tulus loh. Betul-betul bukan karena ada pertimbangan keuntungan pribadi. Tapi tulus ingin menolong. Tapi di situ pun saya yakin tak bisa menemukan kasih sayang yang besar. Seorang mama pada anak tidak ada. Kenapa? Bagaimanapun juga ini bukan anak. Ini dikumpulkan hanya karena ada belas kasihan. Ingin menolong.
Tapi kasih sayang besar dari seorang ibu kepada anaknya itu tidak akan ada di situ. Saya yakin seperti itu. Tapi seorang ibu dengan anaknya sendiri, kasih sang besar itu ada. Dia muncul dengan sendirinya. Dan dia ada di situ bertahun-tahun sampai mamanya meninggal. Sampai mamanya meninggal. Karena ini adalah anak, selamanya dia adalah anak. Ini adalah anak yang dikasihi, selamanya dia dikasihi. Maka kita membacakan di koran-koran, maka ada anak-anak yang berbuat kesalahan, yang dipenjarakan. Maka ada anak-anak yang berbuat jahat kepada orang tuanya sendiri. Tapi akhirnya juga, karena kasih sayang besar itu, anak-anak itu tetap dimaafkan, tetap diterima, dan tetap didoakan. Kenapa? Kasih sayang yang besar. Dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Nah, Paulus, dia bilang, karena kasihnya besar kepada jemaat ini, dia rela untuk membagikan Injil kepada mereka. Kita sebagai ibu-ibu juga diingatkan, kasih kita yang begitu besar untuk anak-anak ini tentunya juga mencakup pengharapan kita yang besar untuk anak-anak ini. Supaya nanti setelah dunia kita ini, anak-anak ini juga akan diterima oleh Tuhan di surga. Begitu besar kasih kita kepada anak-anak ini. Dan kita upakan segala yang bisa kita upayakan untuk mereka. Dan itu adalah urusan mereka di dunia. Jadi asuh dengan baik, mereka jadi orang baik berhasil dunia ini. Dirawat dengan baik sehingga mereka bertumbuh besar, tumbuh dengan normal, tumbuh dengan sehat. Tapi kan untuk hidup di dunia ini. Tapi ada hal lain yang lebih daripada sekedar dunia ini bagi anak-anak kita. Itu pengampunan dosa dia, keselamatan dia, hidup kekal dia. Supaya dia terlepas daripada penghukuman Tuhan karena kita adalah manusia berdosa. Jadi dalam kasih kita yang besar itu selalu harus ada di depan mata kita. Anak ini dia harus jadi seorang anak yang mengasihi Tuhan. Dia harus jadi seorang anak seumur hidup dia seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. Kasih kita yang besar ini harus mengingatkan kita, mendorong kita untuk mengupayakan yang paling utama bagi anak-anak kita ini. Doakan dia, didik dia di dalam Tuhan. Sehingga pada hari Tuhan memanggil kita, ibu-ibu sekalian. Ya, pada hari Tuhan memanggil kita. Kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan tinggal anak-anak ini dengan satu kepastian di hati kita. Satu rasa tenang dan damai. Saya akan pergi kepada Tuhan, anak-anak masih ada di dunia. Tapi mereka, kita tahu, kita yakini, ada anak-anak yang akan ikut Tuhan. Dan kita akan melihat mereka kembali di surga. Kalau kita bisa pergi dengan
keyakinan hati sedemikian, maka kita akan pergi tanpa merasa ada yang masih menahan-nahan saya. Ada yang masih mengganjal hati saya. Ada yang masih membuat saya kakinya ini tak bersedia pergi. Karena ada yang belum selesai. Ada yang belum diurus dengan baik. Kita akan menyambut hari Tuhan kita, hari Tuhan Mama kita itu dengan hati yang bahagia. Karena kerjaan kita di dunia selesai. Yang paling berarti dalam hidup saya, dalam hati saya, anak-anak saya ini. Mereka selamat dengan Tuhan. Jadi tak ada lagi yang saya khawatirkan. Ya tak ada lagi di dunia ini yang saya pikir tak saya relakan. Tak ada lagi. Ya, saya sudah jalan hidup sebagai ibu dengan baik. Anak-anak saya dalam Tuhan, saya akan pergi pada Tuhan. Saya pergi dengan hati yang senang. Nah hari itu pasti datang ya ibu-ibu. Hari itu pasti datang. Jadi kita harus berusaha supaya ketika hari itu datang, kita akan pergi dengan hati penuh dengan sukacita. Kasih yang besar, ya tidak hanya rela membagi Injil Allah dengan kamu. Nah satu ini lagi. Tetapi hidup kami sendiri dengan kamu. Jadi Paulus bilang, dia bersedia berikan hidupnya ini bagi pemberitaan Injil, bagi jemaat Tuhan. Dan ini adalah satu gambaran tentang ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu memberi hidup untuk anak-anak. Kadang-kadang kita lihat dengan kata lain. Ibu-ibu itu hidup untuk anak-anaknya. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak hidup untuk kemauan ibu sendiri. Tapi hidup untuk anak-anak. Ketika anak-anak masih masa sekolahnya, ya belum liburan, ibu-ibu pun tak mau kalau diajak pergi liburan. Ya, kenapa? Karena mau memastikan anak-anak di rumah hidupnya baik, dia bisa belajar dengan baik. Ya, kita rela tidak menikmati sesuatu yang baik untuk anak-anak ini. Hidup kita itu untuk anak-anak. Kadang-kadang bagi ibu-ibu yang mungkin kondisi keuangannya ya tidak begitu mencukupi. Maka hal yang baik kita berikan pada anak-anak. Makanannya lebih baik untuk anak-anak. Beli pakaian, utamakan anak-anak. Semua untuk anak-anak dulu, bukan untuk kita. Hidup kita itu untuk anak-anak. Kata Rasul Paulus, juga hidup kami sendiri dengan kamu. Membagikan hidup kami sendiri dengan kamu. Itulah kebesaran ibu-ibu. Mau hidup untuk anak-anak. Kita yang sudah anaknya lebih besar, mungkin sudah menikah, kita mungkin bisa merasakannya. Barangkali 20 tahun yang berlalu itu, selama anak itu masih di bawah bimbing kita, hidup kita ada untuk mereka semua. Dan setelah mereka menikah, kita mungkin bisa merasa, sepertinya sekarang waktunya saya bisa hidup untuk diri saya sendiri. Tapi kemarin 20-an tahun itu hidupnya untuk anak-anak ini, bukan untuk saya sendiri, untuk mereka. Segala dikerjakan adalah untuk mereka. Nah, itulah ibu-ibu. Membagi hidup kami sendiri dengan kamu. Hidup kami ini untuk kamu. Karena kamu anak. Nah, jadi semua anak-anak kalian dengar baik-baik. Ya. Semua anak-anak yang sudah bisa mengerti, harus dengar baik-baik. Itu mama kamu, hidup untuk kamu. Ya. Maka kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada mama kita. Nah, semua suami itu harus bersyukur yang mempunyai istri yang mengurus rumah tangga kita, mengurus anak-anak kita.
Kenapa semua hal ini terjadi? Paulus bilang, karena kamu telah kami kasihi. Kenapa ibu-ibu bersedia ya, mengasuh, merawat anak-anak ini? Bersedia menjadi beban hati dan pikiran untuk membimbing anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Bersedia membagi hidupnya untuk anak-anak ini. Kenapa? Karena kamu telah kami kasihi. Karena anak-anak ini telah kamu kasihi. Karena anak ini telah kamu kasihi. Tak ada alasan lain. Bukan karena kita diberi upah. Sama sekali bukan. Tapi karena kamu telah kami kasihi. Tuhan mencipta kita sepertinya memang demikian. Di dalam hati kita itu ada kasih yang tak perlu ada alasannya. Kenapa mengasihi kepada anak-anak kita. Dan kasih itulah yang telah kita tunjukkan pada anak-anak ini. Semenjak Tuhan berikan mereka kepada kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, inilah hal-hal yang telah ibu-ibu lakukan untuk anak-anak. Ya. Diperhatikan orang atau tidak, dipuji orang atau tidak, dihargai orang atau tidak, kita tidak menganggap itu hal yang penting. Bisa saja tahun-tahun telah berlalu dan tak ada orang menyadari kasih kita kepada anak ini. Bisa juga anak-anak itu sendiri pun tak menyadarinya. Tak menyadarinya. Tetapi dari firman Tuhan ini, biarlah ibu-ibu mengetahui bahwa Tuhan mengetahuinya. Ya. Dan kita sebagai satu jemaat, satu gereja, kita juga mau bilang, kita mengetahuinya. Dan kita berusaha untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada semua ibu-ibu. Di dalam ibadah ini, ada sebuah perayaan Hari Ibu. Itulah ungkapan dari gereja, terima kasih daripada gereja untuk semua ibu-ibu yang telah mengasihi anak-anak ini. Dan kiranya Tuhan menguatkan hal yang baik ini kita lanjutkan. Ya, sehingga anak-anak kita sungguh-sungguh ada anak-anak yang paling diberkati. Karena mereka mempunyai mama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah semua ibu-ibu yang ada, semua yang telah mengasuh dan merawat anak-anak mereka, yang telah memberikan hidup mereka untuk anak-anak ini. Tuhan, kiranya hati mereka dihiburkan oleh firman-Mu dan dikuatkan untuk terus melakukan pekerjaan baik ini. Sehingga anak-anak Kristen, anak-anak di dalam rumah Tuhan, anak-anak di dalam gereja, anak-anak yang mempunyai mama, mereka sungguh-sungguh jadi anak-anak yang paling diberkati. Kuatkanlah semua ibu-ibu kami ya Bapak, dan berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.